Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Ruang Kreasi Desi. Buat kalian yang baru pertama kali gabung di channel YouTube aku, salam kenal ya. Teman-teman, di videoku kali ini aku pengen bikin eco bag dari bahan yang sederhana. Dan cara bikinnya gampang banget, cepet banget, dan ini bisa jadi ide jualan kalian buat yang penjahit-penjahit pemula gitu. Nah, mau tahu gimana cara bikinnya? Jangan lupa videoku di like, subscribe, dan juga share ya. Ikutin terus videoku. Nah, teman-teman, pertama yang harus kita lakukan udah pasti kita bikin pola dulu. Nah, ini polanya kalau kecepatan bisa kalian pause dulu, oke? Nah, bikin polanya terserah kalian mau pakai kertas koran atau apapun itu. Nah, ini waktu aku bikin pola pertama kali ya. Maksudnya dari ukuran kecil terus aku bikin perbesar. Nah, ini ada yang lewat. Nah, kalau udah kita gunting polanya, terus habis gitu, kalau udah, ya ini aku mau motong kain ceritanya, jadi ada pengacau. Nah, aku di sini pakai kain belacu teman-teman, jadi pakai kain yang murah meriah aja, pakai kain belacu. Nah, ini kalau sudah benar polanya kita siapkan untuk di jarum pentul dulu. Jadi kalau bisa jarum pentulnya agak banyak ya, karena supaya nggak lepas-lepas. Nah, kalau udah selesai kita jarum pentul, sekarang kita gunting teman-teman. Nah, jangan lupa gunting juga untuk furinya, karena aku pengen bagian dalamnya itu bersih dan rapi. Jadi nggak kayak yang kebanyakan dijual di pasaran gitu ya, yang kalau udah kayaknya tipis terus habis itu dalamnya nggak berfuring gitu, aku nggak suka. Jadi aku suka semuanya terlihat rapi dan bersih dari dalam maupun dari luar. Begitu teman-teman. Nah, kalau sekarang menjahit sudah selesai, kita lanjut ngerader ya. Karena aku suka semua jahitan itu rapih dan bersih gitu. Jadi harus tepat semua ukurannya gitu. Jadi sekarang kita merader juga, teman-teman. Nah, kalau udah selesai dirader, sekarang kita jahit dulu, mulai menjahit dari bagian yang lengkung ini, teman-teman. Jadi bagian lengkung kanan dan kedua bagian ini harus dijahit terlebih dahulu. Begitu. Nah, sebelum dijahit, biasakan dulu kalian harus menjarum pentul. Jadi agar kedua raderan itu tepat gitu ya saat dijahit gitu teman-teman. Jadi supaya jahitannya tuh nggak mingslam-mingsli itu apa ya? Nggak asal-asalan gitu loh teman-teman. Jadi harus tepat pada raderan. Jadi harus dijarum pentul dulu. Biasakan itu. Nah, kalau udah kita tipisin dulu ini kampuhnya itu ditipisin dulu. Terus bagian yang lengkung itu teman-teman harus di gunting cekris-cekris gini supaya bentuk lengkungannya itu bagus. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut nindes bagian furing. Jadi ditindes dulu bagian yang masih yang lengkung tadi ya teman-teman. Jadi ditindes dulu bagian lengkungnya ini supaya kelihatan rapi dan furingnya itu nggak keluar-keluar gitu loh teman-teman. Jadi rapih dan bersih pokoknya. Nah, kalau udah jahit bagian lengkung yang tengah tadi, sekarang kita aduh ribet. Nah, sekarang kita jahit bagian lengkung yang sisi luarnya. Nah, kita jahit kanan dan kiri, pokoknya semua dulu dijahit. Bagian-bagian ini tuh dijahit semua dulu. Kanan dan kirinya itu dijahit gitu teman-teman biar rapih. Nah, kalau udah sama dicekris juga atau ditipisin juga bagian kampuhnya jadi setengah senti gitu deh kurang lebih. Nah, kalau udah bagian lengkungnya juga dicekris-cekris gitu deh teman-teman. Kalau udah selesai ditindes juga teman-teman supaya rapi. Jadi gunanya ditindes itu apa sih? Supaya supaya bagian dalamnya itu nggak keluar-keluar teman-teman gitu. Nggak melet-melet lah istilahnya kayak gitu deh. Biar rapi, biar bersih gitu deh. Kalau jahitannya bagus kan dilihat juga enak ya teman-teman gitu. Kalau udah lanjut ditindes dari bagian ke bagian furingnya ya teman-teman. Ini bagian nanti kalau udah jadi tuh kayak gini teman-teman. Nah, ini setelah ini tuh harusnya disetrika, tapi karena
nggak tahu tadi pas nyetrika tuh aku lupa nge-record gitu teman-teman, maaf ya. Nah ini tuh disetrika teman-teman. Nah ini aku pasang label supaya kalau kalian punya label buat jualan itu lebih bagus teman-teman. Sekarang lanjut, sebelum menyelesaikan jahitan kita lanjut untuk memberi hiasan dulu ya teman-teman. Untuk hiasan ini bisa opsional, terserah kalian mau dihias pakai apa aja, atau polosan juga boleh, mau di printing boleh, di sablon boleh, atau apapun itu. Nah kalau aku kebetulan pengen memanfaatkan perca yang ada di rumah aja. Jadi aku motong kain perca untuk pakai hiasan bunga gitu loh teman-teman. Jadi ya seperti ini, aku pakai hiasan dengan bentuk bunga. Terus nanti kalau udah disusun kayak gini, aku tinggal jahit aja pinggir-pinggirnya pakai mesin, dan ini pinggirannya tuh unfinished gitu loh teman-teman. Jadi nggak aku selesaiin dengan rapi gitu, biar nggak kesannya nggak kaku. Nah ini aku tambahin kain kuning untuk bagian tengahnya, terus aku jahit juga biar cepet selesai gitu. Ya gitulah pokoknya. Kalau untuk hiasan itu bebas ya, kalian terserah mau hias pakai apa aja, sesuka kalian. Nah kalau udah ini aku tambahin biar agak sedikit hidup, aku tambahin sulaman di bagian tengahnya. Gampang banget sulamannya, itu adalah sulaman jelujur gitu teman-teman. Jadi ini sulaman paling mudah dan paling basic. Terserah kalian mau hias pakai apa aja, terserah. Nah kalau udah dihias, sekarang kita lanjut menjahit dan menyelesaikan tasnya teman-teman. Nah sekarang ini kan ada dua sisi, jadi satu sisi tuh dibalik teman-teman. Nanti gunanya adalah untuk memasukkan sisi yang lain ke bagian dalamnya. Nanti supaya hasil jahitannya itu nanti bersih semua gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada yang kelihatan jahitan dari luar. Nah ini aku sambung dulu di bagian pegangannya atau bagian talinya gitu. Ini aku jahit, nanti langsung dijahitnya empat-empatnya gitu supaya rapi. Kalau udah dijahit terus dibalik teman-teman. Nah kalau udah dibalik tuh hasilnya seperti ini, bersih. Jadi semua jahitan tuh dari dalam tuh bersih, dari dalam dan dari luar tuh bersih teman-teman. Nah kalau misalkan kalian udah nanti meremake atau membuat seperti tutorial yang aku buat ini, kalian jangan lupa tag Instagram aku ya. Nah teman-teman, ini tuh aku jahit bagian sisi. Nah untuk menjahit bagian sisi ini tuh jangan sekaligus ya teman-teman. Maksudnya sekaligus itu jadi bagian dari bahan utama langsung dijahit lurus gitu. Nah bagiannya jahitnya tuh satu-satu, jadi bahan utama dulu, terus habis itu furing. Nah kalau udah jahit bagian bawahnya. Untuk bagian bawahnya ini jahit ininya aja ya, bahan utamanya sendiri dulu. Sendiri-sendiri dulu dijahit. Kalau udah, oh ya tadi yang ngebahas soal sisinya itu jangan dijahit sendiri-sendiri, itu alasannya karena supaya nanti di bagian sambungannya itu nggak tebel gitu lah teman-teman. Nah kalau udah, sekarang kita lipat bagian bawahnya. Bagian bawahnya ini adalah berfungsi untuk melipat supaya jahitannya itu bagus gitu lah teman-teman. Maksudnya tuh supaya tetap ada bentuknya tuh tetap nggak kokoh, nggak berubah. Nah kalau udah seperti ini tuh kita jahit, tapi jangan lupa di bagian furingnya kita sisakan jahitan teman-teman. Nah kita sisakan jahitan gunanya untuk membalik tasnya gitu teman-teman. Nah kayak gini dijahit. Jangan lupa bagian yang untuk ininya ujungnya dijahit mati gitu ya teman-teman, supaya nggak berubah-berubah. Nah ini nanti ini dibalik teman-teman. Jadi kalau udah dibalik tuh nanti bentuknya seperti ini. Nanti sisa jahitan yang tadi bolong untuk menjahit itu kita jahit aja sedikit, kan hasilnya tetap rapi. Atau di zoom dalam juga boleh sih, terserah kalian mau opsional yang mana, yang lebih nyaman buat kalian yang mana, itu opsional aja. Nah kalau udah dijahit seperti ini teman-teman, jahitannya tuh rapi dari dalam dan dari luar. Cantik kan tasnya? Karena sekarang kan eco bag itu kan, atau kita belanja juga harus bawa tas sendiri kan. Nah daripada beli, kalian mending bikin. Nah ini jahitan tadi yang bolong itu aku jahit seperti ini teman-teman, supaya tertutup rapih dan kuat. Nah untuk bagian tangannya ini juga supaya bentuknya itu, kan tadi lebar tuh, kalau dilipat dua tuh jadi lebih rapi gitu loh teman-teman, kayak gini.
Nah, ini supaya pegangannya juga lebih tebal. Jadi kalau pas bawa berat gitu, dia nggak gampang copot atau nggak gampang robek. Seperti itu, dan inilah hasilnya teman-teman. Semoga kalian suka.